Ketika kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ngerasa berkuasa di sana. Ketika kita berpuasa, di situ tuh kuasanya, gitu. Di dalamnya itu yang punya kuasa, bukan fastingnya. Halo guys, welcome back with us di sini. Kembali lagi di video lain di antara kali. Wah, Lines. Garisnya garis 2. Berarti artinya apa tuh? Waduh. Paralel. Garis paralel. Berarti masuk dunia paralel kita. Kalau kita di dunia lain itu jadi apa ya? Oke, nah kembali lagi bersama kita. Nah di Akal. sini. Hah? Masuk akal? Kok masuk akal? Apa yang masuk akal? Apa coba yang Ya, masuk? iya. Ya apa ya? Di dunia lain gimana ya? CEO? Wes, aku sih tersembunyi. Amin. Ya amin. Kamu mau ada lagunya nih. Teneneneneneneng gitu. Ya lah. Bulan ini bulan apa ya kira-kira? Wes. Bulan Februari. Cakep. Minggu. Artinya apa Pep Messi? Oh enggak ya, salah. Minggu-minggu ini kita ngerayain apa ya? Santai. Terus ada, oke mari kita bahas Jomblo. Valentine lagi. Oh enggak ya? Nah, minggu-minggu ini karena minggu-minggu puasa, wes. Bagi yang merayakan puasa, selamat merayakan puasa. Jangan mokel. Ingat ya. Oh, jangan mokel serius. Ingat, jangan tiru gembala kita. Oh enggak ya, canda. Canda. Oh. Belum Apa? tahu aja Anda. Woi, Dari grup ZF soalnya. sorry. Saya mah dari grup apa ya? Lungtung, boy. Wah, tung. Iya, ada satu rajin tak lihat. Woi, dari grup Lungtung. Nah, aku di otak itu baca beda, Longtong. Aku malah mikirnya buntung yang didengar. Beda. Oh, beda ya. Beda, tolong. Nah, jadi, kok puasa nggak? Apa? Oke, kok puasa nggak? Oke. Puasa. Aku kok puasa pun nggak bakal ngomong. Nggak boleh. Oh iya. Susah juga kalau ngomong gitu. Waduh. Oh, Susah mohon juga kalau ngomong gitu. maaf, sorry. Pertanyaan yang sangat menjebak untuk leader. Oke sih, memang mainnya sekat di tepi jurang. Kecuali kamu mau lagi puasa raya, nggak apa-apa. Loh, kan ini hari raya puasa. Ya kan server lain. Sama-sama bisa ini ikut sekalian. Oke. Nggak bisa ya. Ya bisa lah ya puasa sendiri toh. Beda Tuhan dong. Mohon maaf nih. Sorry. Nah, Cari mati orang ini. Apa? Cari mati, kamu yang cari mati bukan aku ya. Kalau ada masalah bisa hubungi gembala kita. Nah, gitu konsepnya tidak gitu. Konsepnya nggak gitu. Terakhir nggak gitu konsepnya. Janjiannya nggak gitu janjiannya. Nah, ngomong puasa nih. Puasa. Nah, kita udah puasa ya. Hmm? Kalau
Jangan dulu deh, jangan dulu. Hivel ada puasa nggak ya? Hivel. Kenapa? Hivel ada puasa nggak ya? Oh tentu ada, sebentar lagi bakal ada. Wih, bakal ada. Bakal ada dong. Asik. Berapa hari? 40 hari. 40 malam. 40 hari 40 malam. Oh, nggak makan, nggak minum. Wah, langsung ketemu beneran, bukan lagi mendekat itu. Ketemu. Definisi itu titik paling tinggi gitu. Kalau misal kamu ke restoran, aku pengen ngomong yang paling berkuasa gitu. Gitu. Oh, Yesus. Gak makan, gak minum, nangis ya. Gak jajan lagi. Rasanya yang paling sulit kamu deh. Mohon maaf ya, aku laparan ya. Laparan deh, kayak dikit-dikit. Makan nih apa ya makan? Oh, kalau aku mah sehat. Oh, buah. Sehat aku. Oh, jajan, pikiran. Loh, buah sehat. Apa? Buah barbecue ya. Buah chicken crispy ya. Buah isi gitu. Isi sayur sih. Digoreng kan lah. Buah roh. Wih. Oh. Medeni takut lur. Takut lur. Oh, tapi kalau Hivel nyusul ya OTW ya, nanti bakal ada acara puasa bareng. Oh pastilah, cepat atau lambat lah. Oh ya. Loh, tapi kalau dalam Kristennya puasa gitu wajib harus dilakukan, kan ada tuh kayak oh iya gereja-gereja mengadakan tiap tahun itu ada puasa selama beberapa hari gitu. Nanti wajib gak sih dengan periode Sumpah ada wajib. Oh enggak bertanda. Tet gitu. Pak Ide langsung diabu gitu tuh, langsung ngomel-ngomel sama langsung di komen. pening palaku. 464 007. salah. Gak. Oh, salah. Ya, kecewa. Iya. Cewa. Lah tapi wajib gak itu? Wajib gak puasa? Itu bukan sebuah pertanyaan sebenarnya ya, karena itu kan esensinya beda ya, itu kan esensinya sedikit berbeda. Meskipun kita nggak bisa menghina, tapi esensinya kan sedikit berbeda. Nah, tapi kan ada yang baru pertama kali tahu, oh kita ada puasa. Emang puasanya ya apa? banyak juga beberapa server lain juga nanya tentang kepuasannya kita seperti apa. Tapi sebenarnya setiap aliran pun punya pendapat yang berbeda. Ya, itu kan pendapat minor lah, perbedaan minor itu hal yang wajar lah. Kayak gitu. Cuman kan kalau kita ngomong wajib tak, ya kalau aku selalu ngomong itu ya wajib buat kita, karena ya itu salah satu cara untuk kita detox. Kayak gitu kan. Oh, berarti kan wajib. Ya, bagiku, aku mau pakai bagiku dulu ya, bagiku, pakai pribadi personal dulu ya. Secara personal ya, as a gembala, as a leader selalu ngomong wajib, karena ya itu kan detox pribadi lah istilahnya. Ya, itu kayak banyak sih sebenarnya berku pribadi ya. Sebenarnya ini as a experience sekali lagi, jadi jangan dipeluntir ya, kayak gitu. Jadi kan ada kita lihat dari bubble base, bagaimana kita dari experience sendiri gitu ya. Dari experience sendiri banyak sih kayak itu kan detox ya. Jadi yang pertama itu detox. Detox kita banyak hal yang terjadi, lelah karena ini, dengan kayak gitu tuh mengingatkan kita tuh stop gitu. Jadi misalnya detox itu ke arah yang detox itu bercabang gitu. Jadi kayak TAB gitu ya. Yang pertama itu detoxnya kayak detox yang misalnya nih detox yang apa ya istilahnya, yang kita ketoksik banyak. Nah itu dengan akhirnya kita ikut puasa itu kita akhirnya lebih
pure. Nah, lebih pure. Kayak gitu. Ini experience ya, ini kayak experience lebih pure, hatinya lebih pure gitu. Seperti kayak ya seperti mengosongkan diri lah gitu. Berarti Kayak kalau gitu. toxic relationship bisa didetox nggak ya? Ini kan personal ya, personalnya bisa, hubungannya nggak tahu. Kayak gitu ya. Tapi jangan salah, banyak hubungan yang pulih gara-gara dirinya dibersihkan, dibereskan. Tapi hubungan yang toksik itu pasti ada yang nggak beres di salah satunya. Pasti nggak mungkin dong. Dua pohon baik tiba-tiba berantem kan nggak mungkin ya. Ada nggak sih ini buruk? Masalahnya di pohon ketiga, enggak ya? Waduh, nah itu beda. Nah itu udah pelakor kalau itu cerita. Udah pelakor. Ya itu sih detoxnya lebih ke arah kayak ya. Detoxnya lebih ke arah kayak yang kita dapat itu kan banyak toh. Atau misalnya kita bising, terlalu banyak sana sini, gitu capek lelah. Kadang ya terserah. Ini aku mau experience, jadi mungkin benar-benar rincinya mungkin nggak tercatat ya, maksudnya nggak detailnya nggak tercatat ya kita seperti apa. Cuman hal yang aku selalu percaya ya bahwa nggak ada hubungan dengan berkat itu nanti itu ke 7 ke 8 lah kayak gitu. Kan sebenarnya kalau itu ngomong berkat yang fisik ya, misalnya doa dikabulkan lah apalah kayak gitu. Tapi kalau berkat urapan dan lain-lain itu pasti pun mengalir lah, sudah itu kalau sudah dibilang lah. Tapi kalau ngomong bilang detox yang kayak itu kita terima banyak hal dengan kita berpuasa, kita tuh ngekang diri kita kan, otomatis kita coba mengekang hal-hal yang membuat kita itu kan berdosa gitu, agak gitu kan, atau membuat kita itu kayak apa namanya, ya kita secara otomatis udah ngerti bahwa itu detox gitu loh, untuk kita nggak ngelakuin hal-hal yang di luar menyakiti hati Tuhan. Jadi kalau masalah ada hari ini pantang daging merah tapi masih miso sama aja. Karena pantangnya itu kan membuat kita, itu salah satu alarm dan satu kerinduan gitu untuk ngomong, oh aku nggak ngelakuin ini dan aku pengen lebih banyak waktu denganmu kayak gitu. Kayak gitu kan gitu. Kalau kita mempunyai pemikiran puasa kan cuma itu, mendekat ke Tuhan, kita mendetoksi, maksudnya kita merendahkan hati kita, detox untuk dengan segala banyak huru hara di kanan kiri ini, kita memilih untuk tenang dulu dengan kita berpuasa. Percaya atau enggak ternyata itu mendetox kayak gitu. Itu detox secara kita dapat dari lingkungan, oke, dari eksternal ke dalam kita. Nah, tapi secara internal sebenarnya kita jadi detox. Percaya atau enggak ya, banyak orang yang berpuasa itu yang awalnya suka marah, jadi nggak suka marah. Ada itu kesaksiannya. Kayak gitu. Berarti gitu. Sebenarnya tujuan utama dari puasa itu ya kita detox juga, terus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu kan, tujuan utamanya sebenarnya ya. Ya lebih apa ya, bukan itu bukan yang utama. Aku nggak pernah bilang itu utama. Kalau utama kita harus kembali ke Bible, ke bagaimana yang apa yang Tuhan katakan. Ya, berpuasa itu kita mendekatkan diri kita ke Tuhan. Of course kita perlu detox ya. Dengan kita mendekat ke Tuhan itu perlu detox juga tentunya, supaya nggak bising ya kan. Kayak gitu. Jadi kita berpuasa nggak makan ya. Waktu kita kan pakai untuk worship tuh. Itu kan kita mendetokskan diri kan. Kita menjauhkan dari segala pada huru hara kan. Oh nyambung ya, nyambung. Ya memang dong. Ya maksudnya kalian puasa, kalian ya tetap jalani kehidupan kalian ya. Maksudnya kalau kalian kuliah jangan libur kuliahnya. Nah, kuliah, tapi diperbanyak misalnya waktunya ya kan. Misalnya kan tuh, kok kalian bisa berbahasa Arab terserah, silakan tuh bahasa Arab. Yang nggak percaya tidak apa-apa, silakan cari waktu lain, worship kah, baca firman kah. Kamu detox karena banyak input yang positif dibanding negatif kayak gitu. Dan makanya kalau misalnya kayak puasa daging kayak tadi yang gue ngomong pantang daging merah, itu memang ada kesinambungannya dengan puasa. Kan gini, salah satu pantang nih, contoh kamu sosmed, kamu sering nonton sosmed toh. Nah, terus kamu kan susah gitu kan lepas dari itu. Coba deh lepas aja 5 menit deh. Sosmed.
Boleh cuma WA doang misalnya, WA dan kerjaan gitu kan. Kayak gitu. Waduh. Apa gak suruh tanganmu gatel buka TikTok? Short, Reels, story-nya orang. Betul. Ya kan, dan sebagai banyak macam-macamnya. YouTube ke apakah? Gitu. Apa nggak capek-capek? Tetapi kalian memilih menyangkal apa yang kamu mau demi apa yang Tuhan mau. Itu kamu sedang nurunin egomu, kamu sedang nyalipin, kamu pakai waktumu untuk ke Tuhan juga. Oh, jadi enggak cuma ngomong tentang memberikan waktu ke Tuhan tok ya. Ya gak bisa lah, kita kan maksudnya kan bukan waktu itu pasti lah. Dengan kita berpuasa itu kan kita meng-cut off apa yang menjadi kesenangan kita. Iya kan? Nah itu kan mendetox semuanya ya. Maksudnya misalnya, jadi kalau kalian pantang daging merah, bukan berarti kalian sembarangan pokoknya nggak pantang daging merah, yang salah. Itu pemikiran yang salah. Makanya kamu misalnya nanya kayak gitu. Tapi berpuasa itu sebenarnya esensinya adalah kita merendahkan hati kita ke Tuhan. Gitu. Dan datang ke Tuhan lebih lagi. Gitu. Kita mau mengekang diri kita kayak Yesus berpuasa. Cuma untuk lebih dekat dengan Bapa. Untuk prepare diri kita. Gitu. Jadi seperti kita sedang membangun manusia roh kita gitu loh. Maka karena gini loh, selama ini kan roh manusia kita mungkin rohani kita kan ketekan gitu. Gitu. Nah karena kan misalnya kerjaan lah, apalagi ya wis emosi lah ya kan, dosa-dosa lah. Gitu. Dengan kita rohani kan, dengan kita puasa kita neken ke duniawiin kita dan justru kerohanian kita yang berkobar. Jadi kita memberikan kesempatan, Tuhan memberikan kesempatan ke kita untuk kita detox dan kita memberikan kesempatan buat kerohani kita untuk mulai bertumbuh. Itu pertama. Kedua, itu untuk membuat semakin lebih berkobar lagi. Kayak gitu. Makanya ada beberapa orang yang sebelum sharing, dia mendekat ke Tuhan lewat puasa. Itu kan itu another level lah untuk kita memberikan diri kita untuk mendekat ke Tuhan. Kayak gitu. Nah, otomatis makanya aku bilang kalau kita punya pemikiran itu, ya kita nggak akan misu-misu dong pada saat puasa. Mau fokusnya kita mendekat ke Tuhan. Ya, gitu. Fokus kita merendahkan diri kita ke Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita mengekang apa yang kita mau. Seakan-akan gini loh, Lord aku nggak makan, aku cuma pengen, ini seakan-akan. Lord nggak mau makan, aku cuma pengen mendekat ke Engkau. Gitu. Nah, misalnya kayak gitu. Terus mau sama makan, aku relakan apa yang aku mau demi ini mendekat gitu. Seakan-akan seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia kan ya maksudnya. Seakan-akan. Jadi maksudnya kembali ke sana. Tapi ya akhir-akhir ini kayak aku ngeliat pokoknya puasa pantang sosmed, pantang daging merah. Pokoknya nggak nonton sosmed udah aman. Jangan masih melakukan banyak hal yang seharusnya tidak dilakukan lah. Akhir-akhir ya, tapi namanya manusia biasa lah, tidak apa-apa lah. Namanya orang juga tetap bisa berdosa lah. Ya tidak bisa. Ya. Ya bukan berarti kita nggak bisa perfect. Siapa yang bisa menjamin bahwa ketika kita puasa itu nggak berdosa? Nggak ada Alkitab. Kita itu dilayakkan, bukan kita melayakkan. Tapi dengan kita berpuasa, kita sedang berusaha untuk tanda kutip ya, menguduskan diri kita. Tanda kutip sekali, maksudnya membersihkan kotoran-kotoran ini gitu loh. Untuk fokus mendekat. Makanya aku bilangnya detox, bagus banget. Tapi percaya atau enggak, aku pun pernah ngalamin, dulu aku banyak dosa, ada beberapa dosa yang aku lakuin. Tapi karena itu di hari puasa, aku gak berani lakuin. Namanya kita struggling ya, kita nggak perlu penghakiman ya, kita semua struggling. Tinggal beda dosanya jenisnya apa, gitu kan. Nah, aku udah struggling satu. Ketika aku mulai puasa, aku memutuskan besok puasa deh. Ya aku kan, ya itu kembali lagi bahwa puasa wajib nggak wajib. Apalagi ketika Roh Kudus dorong hati kita untuk rasanya kayak kapan hari tersebut, rasanya aku ngerasa jauh dari Tuhan ya. Tapi dunia ini susah bawa ketemu kayak susah banget ya. Aku puasa. Itu langkah pertama. Stop lu dunia gitu loh. Stop lu, sabar. Kita kasih penghalang gitu loh.
Oke, itu kayak anggapannya kayak rem paksa gitu, handrem gitu. Sik, tunggu gitu loh, ngerti gak ya? Jadi kayak kita dipaksa untuk sik, ngono loh, ngerti gak sih? Tahan. Nah, tapi ini sekali lagi, ini experience-ku ya. Kali ini khusus experience, memang pengalaman pribadiku seperti apa dan selama aku puasa seperti apa. Meskipun masih banyak orang lebih hebat ya, maksudnya dan lain-lain kayak gitu. Tapi tetap ya apa yang ngomong tetap ada, maksudnya kita ngerempet Bible base seperti apa, maksudnya kita nggak sampai keluar yang sampai ada berkat perpuluhan duit, nggak ada lah, itu bohong lah gitu. Itu cuma tipuan muslihat lah. Kita berkat itu kita puasa nggak puasa diberkati, percaya itu ada itu diberkati, itu general blessing lah gitu. Meskipun ya ada berkat-berkat khusus ada, tapi kita ngomong gitu ya, kapan-kapan kita bahas. Tapi maksudnya kembali lagi buat detox. Jadi maksudku adalah, dan percaya atau enggak bahwa setelah hari itu aku juga nggak ngelakuin kayak gitu. Itu memancing aku tuh nggak ngelakuin gitu. Dan banyak juga hal gitu. Jadi itu bagus banget buat detox dari luar ke kita capek kadang toh. Nah, percaya atau enggak, mungkin kalian nggak puasa beneran, kalian nggak akan ngerti. Bukan aku berarti apa sebenarnya kalian nggak mencoba untuk puasa, salah ngomong, nggak mencoba untuk puasa, kalian nggak akan ngerti maksudku seperti apa. Tapi kalau kalian udah mulai coba, kalian akan ngerti. Tiba-tiba kalian lebih ngerasa lebih deket gitu, lebih peka kayak gitu. Itu bukan karena apa ya, kita mendekat ke Tuhan pas kita baca ngerti, loh kok tambah ngerti yo. Misalnya ngono contoh, itu kan cuma contoh ya, beda-beda. Bukan berarti langsung ajaib gitu ya, nggak ada lah. Maksudnya puasa itu nggak bawa kuasa. Puasa itu enggak mbak kuasa, sekali lagi jangan mau dibujui sama orang the power of fasting. Waduh. Loh, iya, kamu ketika berpuasa ada kuasa di sana. Tapi bukan karena cuman puasa, bukan karena kamu ngelakuin puasa itu, bukan kegiatannya. Gitu loh. Ya enggak apa-apa, kata-kata the power of fasting itu ya benar ya. Maksudnya biar kalian nggak salah kaprah aja. Takutnya harus aku nggak puasanya akhirnya nggak terjadi sesuatu, ya udah. Tapi kan ya sering lah kita dengar kalimat, oh kalau misalnya kamu puasa doamu bakal terjawab. Enggak lah. Loh, jadi gini, ketika kita berpuasa, kita pun memohon ke Tuhan, itu baik, apalagi untuk jiwa-jiwa, apalagi untuk orang lain. Loh, itu oke lah. Loh, kita dekat sama Tuhan kok. Dan sekarang kalau masih ingat ya, kalian masih ingat yang bagaimana Yohanes itu di dadanya Yesus, masih ingat ya? Banyak orang spekulasi juga kan ngomong itu di dadanya Yesus. Ketika Yesus komat damit, denger nggak Yohanes? Kira-kira? Kalau misalnya dia mulai ngomong lebih banter gitu, misalnya tak ngomong banter, iya ya, Yudas ini gini misalnya gitu, ya pasti sih Yohanes ini denger karena dia tuh deket di sini, iya di dada kan, nggak tahu sih tingginya seberapa ya, kayak gitu, ya tergantung quality. Ya gitu, tergantung kupingnya Yohanes gitu kan. Nah gitu. Tapi maksudnya dari situ akhirnya kita ngerti bahwa konsep itulah yang kita bawa hingga detik ini. Ketika kita dekat sama Tuhan, justru kita akan semakin serupa dengan Kristus dan kita nggak akan minta keluar dari Kristus. Dan itulah kenapa itu terjawab. Kalaupun tidak terjawab, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Kita kan bisa jawab kayak gitu. Karena kita berpuasa itu adalah kita sedang membentuk diri kita semakin serupa dengan Kristus, salah satunya kan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita bergaul sama Tuhan, ya apa yang Tuhan punya itu nular kita. Jadi konsepnya adalah kita dekat sama Tuhan. Kok kamu mau tanya kuasa, urapan, berkat yang bukan non duit ya maksudnya, yang nggak duit atau bahkan fisik pun bisa Tuhan kasih. Tapi fokusnya adalah ketika kita dekat sama Tuhan, itu lebih penting. Kita mendekat ke Tuhan, kita menundukkan diri kita menurunkan ego kita, itu banyak meaningnya. Kayak gitu loh. Yang kita pengennya apa? Misalnya bahkan aku pernah ya ketika aku seneng lagi happy lagi jalan-jalan, Tuhan ngomong besok puasa. Susah. Kayak gitu loh. Ngerasa pengen puasa, benar-benar pengen banget puasa. Tapi hati ini susah, daging ini pengen mana bisa harus ketemu si A, si B, si C lagi gitu. Susah, dari dulu susah beberapa kali gitu. Jadi ngerasa kayak, tapi dari situ ngerasa kayak, oh ya, egoku dikalahkan.
Gitu. Jadi kita semakin serupa dengan Kristus, kita semakin dekat dengan Kristus. Apa aja kita nggak bisa dapat dari sana dekat dengan Kristus. Bukan kita transaksional, lo nggak pernah ngajarin. Kayak gitu. Jangan mau ditawari punya kuasa dalam, ayo puasa biar dapat kuasa, Wah. berpuasa lah. Karena di situ ada kuasa. Ketika kita dekat dengan Tuhan, semakin kita ngerasa berkuasa di sana. Ketika kita berpuasa, di situ ada kuasanya. Gitu. Di dalamnya itu yang punya kuasa, bukan fastingnya. Soalnya percuma Fastingnya nggak misalnya sama cuma aja. puasa-puasaan terus. Semua server, semua agama ada puasa, coy. Iya. Ya nggak tahu sih, beberapa. Aku hampir tahu semuanya ada puasanya. Kayak gitu. Seharusnya Loh. ya. Seharusnya. Harusnya begitu. Harusnya. Tapi maksudnya gimana hari ini kalau kita berpuasa, kita ngomong loh, kok semakin didengeri? Iya, semakin kamu dekat dengan Tuhan, apa yang mau ucap pun akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang dengan konteks kamu benar-benar pingin, maksudnya benar-benar berpuasa ya. Jadi kamu semakin dibentuk gitu. Tapi kamu betul untuk jiwa, kamu ngotot tuh jiwa tuh apa? Ya nggak apa-apa. Loh, ada yang ngomong loh, berpuasa kok minta doa, nyogok atau apa? Enggak, lu ngerti, lu deket dengan Tuhan, lu ngomong Pak. Lord, kasihan loh. Kamu berpuasa untuk mendoakan acara, lu gak apa-apa. Bagus toh. Itu firman Tuhan juga kok. Bahkan kamu sampai rela menundukkan dirimu untuk acaranya Tuhan. Iya. Kalau misalnya kamu jodoh misalnya, salah kali kamu deket dan minta jodoh ke Tuhan. Misalnya kamu tanya jodoh ini terpilih, kamu berpuasa untuk itu. Tapi menurutku nggak salah, kamu tanya ke Tuhan. Tapi yang salah adalah kalau dari situ kamu kecewa. Atau kamu minta seakan-akan itu instan, itu kecewa, salah, itu juga salah dan mengecewakan. Tapi ketika kamu bawa satu persatu dua nama cewek, kamu bawa memang ke Tuhan, lo bagus sesuai firman Tuhan. Maksudnya ya kamu bawa semuanya ke Tuhan lagi, kamu Jesus center kan nanti, gitu. Berpuasa, jadi puasa itu maksudnya kita bawa diri kita dekat dengan Tuhan. Tentu dengan anugerah Tuhan ya, nggak bisa, kita sendiri nggak bisa, butuh urapan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya kalian berpuasa hari ini, ya berpuasalah gitu loh. Kalau apakah aku bilang itu baru poin pertama sih enak detox. Yang kedua tuh apa namanya? Kita deket sama Tuhan dari dulu kita siapa sih? Itu kita tumbuh ketpol. Kita ngerasa enak, kita ngerasa kayak roh kita itu mulai pulih gitu loh. Roh kita itu mulai kebangun gitu loh. Kayak gitu. Jadi banyak puasa momennya. Dan yang gitu baru kita dipenuhi sama bagaimana sama kuasa. Karena kita dekat dengan Tuhan, urapan. Makanya setiap orang, aku selalu ajarkan ke setiap orang yang sharing, yang mau river service kah atau bahkan cuma sharing biasa pun puasa. Yang pemain musik aku selalu puasa. Kalau apalagi itu acara Tuhan, tundukkan dirimu dulu toh. Dekat sama Tuhan dulu untuk tahu ngerti apa yang kamu mau, sambil preparation kita bangun manusia roh kita untuk mempersiapkan, dan itu salah satu bukti kita sungguh-sungguh. Bukan, tapi kita nggak proaktif, nggak puasa ya, maksudnya nggak siap juga siap event puasa kayak gitu. Mungkin karena kendala atau apa ya. Tapi maksudku adalah ketika kita preparation itu kan bonus toh buat kita untuk preparation lebih, untuk kita benar-benar di posisi kayak siap gitu loh. Seperti murid-muridnya ditegur sama Tuhan, kamu nggak berpuasa kan? Jadi sini bisa diusir puasa. Itu nggak cuma ngomong tentang kamu harus berpuasa, tapi ngomong tentang closer, kan gitu. Oh iya, betul. Puasa itu adalah maintenance kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Dengan konteks kita berusaha sebaik mungkin dalam puasa. Ya namanya kadang kita juga bisa kecelakaan ya, mungkin maksudnya kita nggak bisa beri waktu banyak ya, gak usah munafik lah. Gitu. Nggak pernah menormalisasi ya, tapi namanya manusia. Gitu. Semua orang pasti bisa salah. Tapi ya jangan ya maksudnya. Gitu. Gak sengaja buka tapi TikTok, gak sengaja makan. Iya, cepet ditutup. Gak sengaja aku pernah ketinggalan lagi apa gitu tiba-tiba masuk satu, sorry tuh, nggak maaf, kita lanjut gitu. Yang esensialnya itu adalah bukan tentang pantangannya bener ya, deketnya. Oh bukan berarti kita langgar, bukan, tapi kita deketnya itu lebih penting.
esensinya itu adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, ya apapun urapan, kuasa, mujizat dan lain-lain, tapi jangan berdoa untuk do something yang cuma untuk terobosanmu. Tok. Salah. Mengharapkan sesuatu jodoh, iya gak apa-apa kamu mendengarkan itu gak apa-apa, tapi konteksnya kamu mendekat ke Tuhan dulu, pemikiran kamu mendekat ke Tuhan dulu. Jadi pemikiran mendekat ke Tuhan, tekan ke kemanusiaanmu. Maka aku bilang kalau berpuasa jangan cuman pantang tok, jaga mulutmu, jaga pikiranmu, jaga tanganmu. Dari situ ada manfaat-manfaat lain. Jangan sampai apa ya? Bukan. Ya, jangan kira kamu maksudnya, oh pantangku kan ini, tujuanku biar nggak marah. Atau misalnya jangan untuk nafsuku misalnya. Ternyata Roh Kudus punya cara lain. Di sela-sela ini ada hal yang Roh Kudus ajarkan. Ada Roh Kudus yang bentuk. Jadi puasa itu enak karena kita dekat dengan Tuhan. Gampang, mau dibentuk bisa, ditegur bisa, diajak ngomong bisa, dapat sesuatu bisa, rema bisa. Gitu. Makanya jangan ngomong the power of fasting talk, gitu kan. Tapi ketika kita keluar seperti Yesus ketika selesai berpuasa, bahkan kamu bisa lihat dia itu keluar dengan penuh dengan Roh Kudus, gitu. Oh. Salah satunya maksudnya. Jadi dia membangun manusia rohnya kita, gitu. Salah satunya kita dipenuhi Roh Kudus lagi. Mungkin kita bisa kering dijamah di saat kita puasa mungkin. Karena hati kita kan mulai kelowong, gitu kan. Gitu, kita bisa ngajakkan diri untuk ngekang, iya kan. Nah jadi manfaatnya banyak. Kalau itu para experience gitu loh. Berarti puasa itu nggak cuma ngomong kayak pantang makan, pantang apa gitu. Tapi bisa macam-macam ya, pantang. Selain dari pantang makan, pantang sosmed itu bisa macam-macam. Oh iya, ya bisa. Karena beberapa orang tuh nggak kuat makan. Karena aku nggak kuat tuh untuk puasa 8 jam makan gitu. Nggak kuat, udah gemeter tanganku pada saat itu. Udah mulai dingin sampai ke area dada gitu. Gitu. Kegeringgingan ini sampai ke area dada. Aku juga nggak ngerti ya biologisnya itu apa. Tapi bagus sih, kalau kalian bisa puasa makan, atau puasa minum toh. Kalau aku dulu kan makan minum. Nah, mungkin kalian puasa makan doang. Ya itu bagus, karena gini, banyak orang ngomong bahwa banyak peneliti bilang kalau kita puasa, ini nggak tahu sih, kalian buktikan sendiri ya, cari jurnalnya ya. Katanya kalau puasa makan itu bagus juga buat kesehatan. Gitu. Saat kita lapar tuh mereka tuh apa gitu. Jadi pokoknya do something yang bagus buat kita. Regenerasi sel tuh apa ya, aku lupa. Gitu. Nah, tapi maksudnya bahwa banyak itu poin plus lah, semua itu poin plus. Gitu. Tapi esensinya kita menunjukkan diri, kita neken duniawi kita, Lord aku mau retreat gitu. Nggak balik kayak gitu, mau kembali ke back to basic gitu loh, kayak gitu. Ya. Gitu. Tapi ada kayak momen-momen khusus gitu nggak ya kok? Ada satu momen kita harus puasa selain dari yang kau sebutkan. Kayak ada momen penting. Nggak ada ya, kayak yang terjadwal, nggak ada ya. Kita nggak percaya. Kita nggak menekankan itu sih. Karena bagi kita itu puasa itu bukan tentang, tentu ada yang kita jadwal bareng-bareng ya puasa raya. Kenapa? Ya semua itu dilakukan korporat itu pasti berbeda ya. Kita bersatu hati. Tuhan pun ngomong gini, Tuhan tuh nggak tutup hati dengan jumlah soalnya. Tapi itu bukan tuh alat tuh nyogok ya. Tapi ya namanya kesatuan hati. Dan Tuhan tuh seneng loh dengan kesatuan hati kok kamu sadar. Unity itu Tuhan tuh seneng banget. Dan Tuhan memperkenalkan sendiri unity itu, kesepakatan unity dari mana? Dari awal Tuhan menciptakan manusia kan. Gitu. Dan termasuk bagaimana ya ketika kamu sepakat satu dengan orang dan lain-lain kan bisa baca. Gitu. Terus Tuhan ngomong 2-3 orang berkumpul, itu kalau ngomong unity dan angka, nggak apa-apa untuk kita puasa raya bareng-bareng untuk misalnya untuk kemajuan gereja, untuk jiwa-jiwa, itu nggak apa-apa. Atau ya puasa raya untuk apa? Untuk bareng-bareng, untuk memberikan, ayo bareng-bareng, kita bertumbuh bareng-bareng, lu nggak apa-apa. Supaya bisa saling ngingatin, misalnya mau makan, puasa, misalnya gitu, contoh. Nah itu kan salah satu bonus saja ya.
kayak gitu. Tapi maksudnya nggak apa-apa puasa bareng-bareng itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu bagus juga untuk kita juga kan puasa itu nggak harus ada sesuatu yang gimana. Kita kan menundukkan diri kita, memberikan waktu. Siapa tahu Tuhan banyak bicara di hati kita, berikan rema atau lewat logos kita bisa dapat sesuatu kayak gitu. Makanya aku bilang puasa rutin pun bagus kok, misalnya sebulan 2 kali, 3 kali nggak apa-apa gitu. Aku dulu juga gitu soal puasa rutin, enak, jujur enak, aku akui memang enak. Tapi enggak, tadi dibilang kok ngawur banyak experience semua gitu ya. Tapi jujur enak memang, aku dulu puasa gitu loh. Juga enak, aku akui, bukan ngomong, tapi aku akui enak. Karena ya seminggu tuh lebih dari 2 kali, 3 kali ternyata tuh ngefek gitu. Ngefek di dalam bagaimana aku ngefek dalam aku melihat masalah kayak gitu. Dengan ngandalno Tuhan itu beda. Bukan karena puasanya, tapi kedekatannya semakin mendekat. tapi karena kita berusaha mendekat. Padahal aku selalu ngomong kalau kita ngomong mendekat kayak so pede banget gitu ya. Kita selalu berusaha mendekat gitu. Karena Tuhan juga mendekat ke kita. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa kita yang mendekat ke Tuhan begini. Allah, itu 2 step, 3 step aja lah yang kita bisa lakuin. Itu pun karena Tuhan izinkan gitu loh. Ya gitu. Jadi kembali lagi bahwa aku percaya satu hal bahwa puasa itu bukan ngomong tentang tata cara. Jadi kalau kita memang sudah bareng-bareng bagus, bersatu hati lagi bagus, apa nggak apa-apa. Ataupun untuk kemajuan bareng-bareng dirutinkan dia bagus dong. Gitu. Maka aku selalu bilang bahwa ini karena bagus, selalu bilang apa wajib. Kayak gitu loh. Maka aku selalu bilangnya wajib karena itu berguna buat kita, buat diri, buat roh kita, bukan tentang yang daging. Bukan tentang duit, nah, makanya nggak ada hubungan dengan duit puasa itu. Gitu. Yang berkat-berkat yang secara material itu nggak ada. Tapi kamu kerasa lebih damai, bisa. Kamu ngerasa lebih dekat. Ini ngomong ngerasa ya, aku bilangnya ngerasa. Gitu. Ngerasa lebih dekat, lebih tenang pembawaannya kayak gitu. Jadi kalau aku bilang wajib. Gitu. Tapi kalau secara kita biaya enggak, tuh enggak pernah memaksa. Gitu. Itu kan bagian dari kerinduan dari seseorang. Tapi Vivo selalu ngajarin kalau memang udah tergerak puasa atau mungkin diri kita udah susah self control, handremnya itu puasa. Handremnya puasa. Ya. Bagiku ya, bagi yang kita yang percaya gitu. Karena itu kayak salah satu handrem kayak, woi, kalau lagi caranya selain kita dari situ. Misalnya kita udah mulai nggak sate kan, waduh kita mulai panik, tapi daging kita terus puasa kan, kayak gitu. Kalau puasa kita ke stigma, aduh gak lebih berdosa, itu salah satu stigma yang bagus untuk kita membantu. Juga tahan. Ya membantu lah. Ya. Nah, terakhir nih kok. Tadi kan Koko juga sempat mention kan kayak puasa itu nggak boleh sampai orang tahu, kalau di Alkitab kan cucilah mukamu terus sebagainya lah, jangan orang tahu bahwa dirimu ini berpuasa. Nah, berarti kalau misalnya kita tanya ini sama orang nih kayak apa ya, ataupun diajak makan gitu lah, berarti kita ngomongnya gimana? Gak masa kan nggak boleh katanya. Iya aku lagi puasa, kan nggak boleh toh katanya. Ya sebenarnya itu juga ajaran lama lah gitu. Tapi juga gini, maksudnya itu sebenarnya bagus karena puasa itu kan kembali lagi mendekatkan diri ke Tuhan. Jadi kalau kita ngomong tentang puasa gini, kalau memang kalian diajak makan terus kalian bilang aja nggak lagi pengen makan gitu misalnya, itu dulu aja. Tapi katanya kenapa? Iya puasa. Nggak apa-apa kalau memang kalau sudah kepepet ya puasa. Bukan berarti kita harus singi-singi. Tuhan tuh nggak pernah ngomong gitu. Dia itu pasti ngomong, kan kita harus lihat konteks dulu ya. Itu konteksnya apa ya, coba kamu lihat. Nah, Tuhan Yesus ngomong ke siapa? Tuh, kamu sadar kan itu nggak ngomong ke orang-orang yang memang orang-orang yang baik gitu kan. Coba kita buka ya. Itu kan khotbah di bukit kalau nggak salah. Iya betul, Matius. Ya kamu buka lah, nanti kalian buka sendiri ya. Maksudnya bahwa Tuhan itu kan memberikan omongan. Tuhan itu kan sini di zaman itu kan itu orang-orang di sana itu kan mainnya perumpamaan ya, gitu.
Dia itu kan nggak ngerti ya, kok omongan direct langsung juga nggak akan ngerti gitu loh. Gitu. Nah jadi itu tuh selalu ngomong kayak gitu, mesti jangan diketok-ketok, no itu maksudnya bukan berarti kalian nggak boleh ngomong, itu ya salah. Capek deh kalian 2026 masih nggak ngerti omongan orang, kayak gitu loh. Masa sih nggak paham gitu loh maksudnya gitu. Tapi aku percaya cuma satu, bahwa kalau memang kalian di dalam kondisi memang belum bisa gitu untuk makan dan memang kalian diajak terus ya ikut toh, sok-sokan mau gak usah, jangan juga, sama-sama ngumbar-ngumbar. Udah datang ikut datang gitu loh. Kalian puasa apa makan misalnya, minum air putih bawa minum, nanti aja lah makannya, tinggal bilang gitu apa susahnya sih gitu loh. Nanti aja deh gitu, lagi pingin misalnya, nanti aja lah, tadi saya berbohong. Tapi tanya, oh iya puasa juga, saya puasa soalnya sebenarnya. Ya nggak apa-apa ya, maksudnya yang nggak diboleh adalah ketika kita ngomong, oh aku puasa nih, nggak bisa makan begini, aku puasa nih, ya buat apa? Tujuan itu buat apa gitu loh sebenarnya. Jadi gunanya, aku sedang puasa. Loh kan aku tanya gitu, aku puasa? Iya puasa, kayak gitu. Ya gak usah sok-sokan dimurung-murung no, dicapek-capek no, ditidur-tidur no, aku puasa soalnya, gak usah lah. Karena itu udah nambah sasta. Makanya Tuhan kan ngomong tuh, kamu kan mendapatkan upahnya kan? Kalau itu. Ya upahnya apa? Wih keren, wali banget, itu upahnya. Tapi kamu nggak dapat upah dari Tuhan, iya kan? Tanda kutip ya, tanda kutip nggak dapat upah dari Tuhan, dapetnya dari manusia. Wah keren, gitu. Tapi lah memang kalian memang ditanya, ya nggak apa-apa ya, kamu puasa tak? Iya puasa, gitu. Kan aku tanya, kamu puasa tak? Misalnya grup band, puasa tak? Jam berapa buka? Oh, ya kita makan jam segitu ya. Gitu. It's okay, gitu. Kalau usah juga disingit-singitin gimana, tapi jangan diumbar-umbar. Makan aku nggak bisa kok puasa. Loh ya nggak usah lah. Kayak gitu loh, nggak usah lah. Kayak gitu loh. Lelek mau bercanda terserah, itu hakmu lah. Tapi kalau memang untuk cuma, ya tergantung. Sebenarnya itu juga ngomong motivasi. Lalu misalnya kenapa nggak makan? Oh soalnya aku puasa. Ya nggak salah kok. Kayak gitu loh. Tapi nggak usah diumur-umur sekarang kan puasa nih gue nih, gitu loh. Gitu. Nah tapi sebenarnya tujuannya buat jangan diumbar-umbar itu apa? Yang Tuhan. Nah, harusnya aku lebih tanya gini, ngapain harus diumbar-umbar? Itu yang pertanyaannya. Nah, kalau konteksnya di Alkitab kayak ya sama aja sih, sama aja ya. Ya sama aja, kembali lagi kayak sama misalnya kayak gini, kamu kerja itu jangan kita murung. Gitu misalnya. Pertanyaan nih, lo kenapa nggak beli murung? Lo kenapa murung kalau kerja? Lo maksudnya apa? Murung gak apa? Gak guna. Lo tidak berguna. Makanya Tuhan kan ngomong, kamu kan mendapatkan upahnya. Buat apa? Iya. Gitu loh maksudnya. Buat apa? Tujuan itu buat apa? Gitu loh maksudnya. Jadi seakan-akan kita selalu minta apa? Buktiin ke Alkitab. Wah, padahal kita udah ngerti bahwa apa sih yang kita lakukan ini gak ada gunanya. Gitu loh. Tapi kita itu selalu minta ke Tuhan itu minta pembenaran apa, kenapa nggak boleh, sedangkan kita lupa bahwa kenapa aku nggak harus ngelakuin ini. Contoh, kenapa Mbak Tuhan nggak boleh berbohong? Bahkan kita tanya balik, kenapa harus berbohong kalau bisa jujur? Iya sih, iya. Kita diri sendiri, berbohong itu kan kamu berbohong lagi, capek mana berbohongnya. Nah, ya itu masih katanya sana bahasa asal lah kalau kepepet, kalaupun kepepet ya, kayak gitu. Lelek puasa apa? Sehasta yang dia dapat. Iya nggak ada. Ya jadi maksudnya pertanyaannya adalah Tuhan, jadi seakan-akan semua itu larangan. Enggak, sebenarnya itu ya omongan yang selalu ya make sense gitu loh. Jadi seakan-akan kita tuh lupa bahwa apa kita yang nggak boleh itu bukan berarti langsung say no, tapi itu kan barrier yang Tuhan siapkan kan. Ya, ini konteks biar kita ngerti dalam baca Alkitab ya. Gitu. Maksudnya, jangan membunuh, bukan? Ya maksudnya, ya barrier di hidupmu, gitu. Maksudnya jangan menghina dan lain-lain. Termasuk berpuasa jangan ini. Ya, bukan berarti kita harus tahu alasannya. Oh ini kenapa, ini begitu. Lu wis tak turut tono aja ngapain harus kenapa harus mencoba melewati pagernya gitu loh. Iya. Gitu. Terus akhirnya di dalam ya kan. Gitu. Maksudnya nggak boleh diumur-umur. Ya.
kita ngobrol buat apa tuh sih itu? Enak di dalam aja. Oh iya, oke. Mantap. Hari ini kita tentang puasa, kita belajar tentang puasa. Nah, bagi kalian teman-teman yang pengen nyoba puasa itu gimana sih, nggak apa-apa, gas, coba. Kita justru ya kita tantang sedikit lah ya buat teman-teman yang belum pernah puasa sama sekali, coba puasa gitu. Nah, nanti bisa dibagikan ceritanya di kolom komentarnya kita ya. Ramaikan kolom komentarnya. Mungkin kalian pengen cerita tentang puasanya kalian gimana, apa yang kalian alami selama puasa gitu, nggak apa-apa, ceritakan aja di kolom komentarnya kita. Betul? Betul nggak? Betul. Nah, kayaknya oke, thank you Coach Henny atas hari ini waktunya aku. Sama-sama. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali tahu The Evil ini apa sih, kalian bisa cek link di description. Itu kalian bisa klik linknya. Itu ada IG dan TikToknya kita. Jadi setiap event apapun kita semuanya upload di IG maupun TikToknya kita. Dan yang terbaru saat ini kita ada konten-konten dari tim production. Ditunggu aja konten-kontennya yang tentunya akan menarik dan asik tentunya. Itu menggambarkan betapa asiknya Hiwel ini. Wis. Betul nggak? Mantap. Betul. Kalau anak-anak Hiwel ini kan asik, rame orangnya, enggak ada malu-malu, shy enggak ada. Shy. Oke. Nah, bagi kalian yang pengen join langsung dan kita pengen nyoba, atau kalian pengen in touch langsung lah dengan kita, nah kalian bisa buka telenya kita. Nah, kalian langsung join aja, enggak apa-apa, nanti kalian bakal disambut dengan ramah. Jangan lupa share videonya sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang kalian, supaya teman-teman kalian bisa sama-sama dapat something dari apa yang sudah kita hasilkan. Oke, so thank you for hari ini atas waktu. Kami. Ditunggu episode berikutnya yang tentunya topiknya akan semakin menarik dan konten-konten yang akan semakin menarik juga. Oke, sampai sini yang see you on the next episode. Dadah. Dadah.